Dahulu kala, di sebuah wilayah di Bengkulu yang masih asri dan dikelilingi hutan lebat, hiduplah dua keluarga yang cukup terpandang. Namun sayang, kedua keluarga ini memiliki hubungan yang sangat buruk. Perselisihan di antara mereka bukan lagi sekadar beda pendapat, melainkan sudah menjadi sengketa tua yang mendarah daging. Entah apa penyebab awalnya, mungkin masalah batas tanah atau hutang piutang lama, yang jelas kebencian itu diwariskan turun-temurun hingga anak cucu mereka dilarang keras untuk saling bertegur sapa. Namun, takdir seringkali punya cara unik untuk mempermainkan perasaan manusia. Di tengah permusuhan yang panas itu, tumbuhlah benih-benih cinta yang lembut antara dua anak muda dari kedua keluarga tersebut. Esi, seorang gadis desa yang dikenal karena wajahnya yang meneduhkan dan tutur katanya yang halus, jatuh hati kepada Buyung, pemuda gagah yang selalu menyisipkan keris pusaka warisan leluhur di pinggangnya. Cinta mereka tumbuh dalam diam, tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan dan suara gemericik air sungai. Mereka sadar betul bahwa hubungan ini adalah hal yang terlarang. Maka, setiap kali matahari mulai tergelincir ke barat, Esi dan Buyung akan mencuri waktu untuk bertemu di tempat-tempat yang jauh dari pandangan orang tua mereka. Di sana, mereka saling bertukar cerita, berbagi harapan, dan sesekali berbalas pantun sebagai ungkapan rindu yang tak bisa disampaikan secara terbuka di hadapan umum. Hari berganti hari, perasaan mereka semakin kuat dan tak bisa lagi dibendung. Buyung, dengan keberanian seorang laki-laki yang ingin memperjuangkan masa depannya, memutuskan untuk mencoba jalan damai. Ia berpikir, mungkin pernikahan mereka bisa menjadi jembatan untuk mendamaikan kedua keluarga yang telah lama berseteru itu. Dengan niat tulus, Buyung memberanikan diri mengirim utusan untuk melamar Esi secara baik-baik, sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Namun, harapan tinggal harapan. Niat baik Buyung disambut dengan amarah yang meledak-ledak dari ayah Esi. Pintu rumah Esi tertutup rapat bagi utusan Buyung. Lamaran itu tidak hanya ditolak mentah-mentah, tetapi juga disertai dengan sumpah serapah. Ayah Esi bersuara lantang, mengatakan bahwa sampai kapanpun, darah keluarganya tidak sudi bercampur dengan darah keluarga Buyung. Penolakan itu begitu keras hingga terdengar ke tetangga sekitar, menjadi sebuah penghinaan yang sangat menyakitkan bagi keluarga Buyung. Mendengar keputusan itu, hancurlah hati kedua sejoli ini. Esi menangis sepanjang malam, sementara Buyung merasa jalan hidupnya buntu. Mereka sadar, tembok kebencian orang tua mereka terlalu tinggi dan terlalu kokoh untuk diruntuhkan hanya dengan cinta mereka berdua. Keputusasaan mulai menyelimuti pikiran mereka. Bagi Esi dan Buyung, membayangkan hidup terpisah dan menikah dengan orang lain adalah penderitaan yang lebih menyakitkan daripada apapun. Pada suatu malam yang gelap, ketika hujan turun rintik-rintik membasahi bumi Bengkulu, Esi dan Buyung sepakat untuk bertemu terakhir kalinya di tepi sebuah danau besar. Suasana malam itu begitu mencekam, angin bertiup dingin menusuk tulang, seolah alam turut merasakan kesedihan mereka. Di tepi danau yang airnya tenang namun gelap itu, mereka berdiri berdampingan, memandang hamparan air yang luas tanpa ujung. Dengan air mata yang bercampur dengan air hujan, Buyung menggenggam erat tangan Esi. Mereka berjanji, jika dunia ini tidak mengizinkan mereka bersatu, maka mereka akan mencari tempat lain di mana tidak ada lagi larangan dan permusuhan. Di tangan kirinya, Buyung memegang keris pusakanya, benda yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Mereka tidak ingin kembali ke rumah yang penuh amarah. Dalam kepatuhan pada cinta yang mereka yakini suci, mereka memutuskan untuk menyatu dengan danau tersebut, membawa cinta mereka menuju keabadian. Tanpa ragu, dengan tangan yang saling menggenggam, Esi dan Buyung melangkah maju, membiarkan tubuh mereka ditelan oleh air danau yang dingin. Seketika itu juga, keanehan terjadi. Air danau yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak hebat, berbuih seolah mendidih. Namun tidak ada jasad yang mengapung kembali. Mereka menghilang, lenyap di telan keheningan malam, meninggalkan dunia yang penuh dengan ego manusia. Keesokan harinya, gemparlah seluruh penduduk dusun. Orang tua Esi dan Buyung yang panik mencari anak-anak mereka hanya menemukan jejak kaki di tepian danau. Penyesalan tentu selalu datang terlambat. Namun, alih-alih berdamai karena kehilangan anak, kedua keluarga itu justru semakin saling menyalahkan. Keluarga Buyung menyalahkan keluarga Esi, begitu pula sebaliknya. Dendam di hati mereka bukannya surut, malah semakin membara, menjadi sebuah dendam yang tidak pernah selesai. Sejak peristiwa itu, warga sekitar danau sering melihat penampakan aneh. Konon, sering muncul 2 ekor buaya di permukaan danau. Satu buaya berwarna putih yang diakini sebagai jelmaan Esi, dan satu lagi buaya berwarna hitam dengan ekor yang buntung.
Masyarakat percaya buaya buntung itu adalah perwujudan dari Buyung dan keris pusakanya yang cacat atau tidak sempurna perjalanan hidupnya. Karena peristiwa tragis itulah, danau tersebut kemudian dikenal dengan nama Danau Dendam Tak Sudah. Nama ini bukan hanya pengingat akan arwah Esi dan Buyung, melainkan sindiran keras bagi perseteruan kedua orang tua mereka yang tidak pernah usai. Dendam yang terus dipelihara itu seolah meresap ke dalam air danau, menjadikannya indah namun penuh misteri. Hingga hari ini, legenda itu tetap hidup di hati masyarakat Bengkulu. Danau Dendam tak sudah menjadi saksi bisu bahwa amarah dan ego orang tua dapat menghancurkan kebahagiaan anak sendiri. Kisah Esi dan Buyung mengajarkan kita sebuah pesan yang sangat berharga. Jangan biarkan kebencian menutup mata hati, dan selesaikanlah segala perselisihan dengan damai sebelum penyesalan datang menjemput.